Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama? Kita akan temukan faktanya bersama saya, Gina Vita. Ketangkap atau tidak, saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afghanistan, sekarang Taliban sudah menguasai negeri itu. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, ya, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini, karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung connect dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan, pakai dalam kurung. Masa kitab suci pakai dalam kurung terjemahannya? Inilah yang berbahaya, sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya, langsung otaknya tertutup. Sepak terjang Pendeta Saifuddin Ibrahim di jagat media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Sosok kontroversial ini menantang Menko Polhukam Mahfud MD untuk berdebat terkait pernyataannya di media sosial. Sebelumnya, Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk merevisi 300 ayat dalam Al-Quran. Pernyataan ini membuat geram umat Islam di Indonesia hingga membuat Mahfud MD bereaksi dan meminta aparat hukum bertindak tegas. Tapi bukannya surut, nyali Saifuddin Ibrahim justru kembali mengunggah pernyataan kontroversial. Carok dengan saya, ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Situasi ini membuat aparat penegak hukum bereaksi. Setelah menerima laporan bernomor LP-B-3-3-3-3-2022-SPKT pada tanggal 18 Maret 2022 terkait dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu ada ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya, penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Namun demikian, aparat penegak hukum masih belum menangkap Saifuddin Ibrahim sebab sosok kontroversial tersebut menurut kabar tengah berada di Amerika Serikat. Berbekal keingintahuan yang kuat atas sosok kontroversial ini, tim Fakta mencoba menelusuri rekam jejak Saifuddin Ibrahim sejak masih bersekolah. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim lahir di Bima, NTB pada 26 Oktober 1965. Saifuddin lahir dari keluarga muslim. Ayahnya adalah seorang guru. Setelah lulus SMA,
Saifuddin Ibrahim melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan penuturan Dekan Fakultas Agama Islam, Syamsul Hidayat, yang pernah tinggal sekamar dengan Saifuddin Ibrahim saat menjadi mahasiswa, menyebutkan bahwa sosok Saifuddin Ibrahim cukup humoris dan tidak berbeda pada mahasiswa umumnya. Namun perubahan yang terjadi pada Saifuddin terlihat saat menyelesaikan sarjana muda dan kembali ke Bima NTB tahun 1988. Nah, ini ada Pak Syamsul Hidayat. Jadi Pak Syamsul ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul. 1984 berarti Pak. Tahun 84 ya. Seberapa dekat sih Pak dengan Jadi, Saifuddin Ibrahim? Dengan Saifuddin pertama ketemu ketika masih belum masuk Sopron. Kan dulu ditampung dulu di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Orangnya tinggi tapi kurus waktu itu. Sekarang kan gemuk ya. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi memang di situ ya belajar semua agama, aliran kepercayaan kita pelajari. Ya. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah kemampuan bahasa Arabnya. Tapi kalau sekarang aku katanya guru besar bahasa Arab, menurut saya itu nol besar itu untuk saya. Jadi saya tahu itu. Ya. Jadi dengan Saifuddin kita tahu dia berasal dari Bima dan belajar di Pondok Sopron sama di kampus kita ini sampai selesai sarjana muda tahunnya 88. Dia tahun 88 beliau pulang ke Bima, mengabdi di Muhammadiyah Bima sebagai guru, sebagai pendakwah, dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia, yaitu Kiai Gani Maskur. Hubungannya dengan Saifuddin? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu paman. Oh, pamannya. Pamannya Saifuddin. Tapi juga sekaligus pimpinan Muhammadiyah di Bima sana. Pak Kiai Gani Maskur ini sebagai pimpinan tapi juga mungkin ada aktivitas lain, sehingga ketika terjadi GPK Warsidi tahun 89 di Lampung itu, saya nggak tahu ceritanya kok nyambung ke sana, sehingga waktu itu saya dengar pengumuman. Kemudian waktu itu terjadi pas ada musyawarah tarjih ya, karena Pak Gani Maskur ini tokoh tarjih, ulama tarjih. Beliau sebenarnya sedang mengikuti musyawarah tarjih di Malang. Masih dalam perjalanan dari Bima ke Malang sampai Banyuwangi kalau nggak salah, beliau ditangkap. Ketika ditangkap, bawa ke Bima, cari yang lain-lain, mungkin termasuk Saifuddin ini dicari. Oke, nah keberadaan Saifuddin waktu itu? Saifuddin pergi, jadi pergi tapi perginya ke Solo sini, pulang ke Solo. Di bangunan pesantren inilah Saifuddin Ibrahim pernah tinggal dan menimba ilmu tentang keislaman. Meski tidak terlalu menonjol secara akademis, namun sosok Saifuddin Ibrahim cukup dikenal oleh petinggi Universitas Muhammadiyah saat itu.